Kalau kita mulai bagaimana moderator? Bisa, Kak, bisa. Iya. Nanti sedikit sepatah kata dari panitia dulu, baru nanti dipindahkan ke moderator untuk memandu acara pada malam hari ini. Baik, Bapak atau Ibu semuanya, karena waktu sudah menunjukkan jam 19:02, maka kegiatan malam hari ini langsung saja kita mulai. Sebelum kita memasuki pemaparan materi, terlebih dahulu sambutan atau sepatah kata dari panitia. Baik, Bapak atau Ibu semuanya, silahkan untuk memut suaranya agar memperlancar kegiatan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam lintas agama. Yang saya hormati Bapak Saripudin, SPDI, MPD, selaku founder dan CEO Digital Learning Center. Yang kami hormati semua narasumber, peserta Diklat Pendidikan, dan para member Digital Learning Center. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah acara dapat terlaksana berkat dukungan dari Universitas Halo Olio Kendari, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Islam Negeri Raden Entang Lampung, IAIN Langsa, dan yang terakhir yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai. Kegiatan ini juga disponsori oleh Berkah Ziarah, Wisata Religi, Ziarah Makam Para Wali, Toko Manasah atau agen Batik Sasirangan. Dan yang ketiga yaitu Borneo Tour and Travel, yaitu tiket online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas izinnya pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama melalui Zoom dan live streaming YouTube untuk bersama-sama mengikuti acara Diklat Pendidikan Nasional. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita hijrah dari zaman jahiliyah ke zaman yang bermartabat dan berilmu. Yang pertama, saya selaku ketua pelaksana mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir untuk mengikuti acara Diklat Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Digital Learning Center. Kepada rekan-rekan yang membantu acara pada hari ini, terima kasih juga kepada founder dan CEO Digital Learning Center, Bapak Saripudin, SPDI, MPD, dan terlebih khusus kepada semua narasumber. Tema yang kami angkat kali ini tentang implementasi pembelajaran interaktif di sekolah. Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan 8 orang narasumber, tentu dengan narasumber yang luar biasa dan menguasai tentang tema tersebut dari akademisi dan praktisi berbagai instansi di Indonesia. Untuk peserta yang telah terdaftar,
di database kami berjumlah kurang lebih 150 orang lebih hingga saat ini dari berbagai instansi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Acara ini dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 14, 15, 16, dan 17 Desember 2022 pada jam 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Saya berharap dengan mengikuti diklat ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silahkan nanti tanyakan pada saat sesi tanya jawab. Di samping itu, kami menyadari bahwa penyelenggaraan diklat pendidikan ini masih banyak kekurangan baik sebelum, di saat, ataupun sesudah. Dari segi penyajian acara, pelayanan, dan dalam berjalannya acara nanti ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu semuanya. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, semoga peserta tetap semangat dan siap mengikuti kegiatan pada malam ini dan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kegiatan malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Wardah untuk memandu acara pada malam hari ini. Kepada Ibu Wardah dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan saya Wardah, akan memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ahmad Muzakir atas kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPD MPD, selaku founder dan CEO Digital Learning Center, dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional, Bapak Ahmad Muzakir SPD. Alhamdulillah acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Universitas Halal Oyo, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung, IAIN Langsa, dan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai. Kegiatan ini juga disponsori oleh Berkah Ziarah, Wisata Religi, Ziarah Makam Para Wali, Loko Monasya, Angin Batik Sasirangan, Borneter and Travel, Ticketing Online. Para narasumber dan peserta yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema implementasi pembelajaran interaktif di sekolah. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk diikuti, karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Diklat Pendidikan kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi secara paralel, dan sesi yang kedua sesi tanya-jawab. Pada hari ini akan menghadirkan 2 orang narasumber. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Ika Tetsuardika, SPD MSI, dengan materi perangkat pembelajaran di era Society 5.0. Yang kedua yaitu Haji Rahmat Purnama, MSI, dengan materi faktor-faktor psikologis untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran interaktif.
Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi secara paralel. Saya terlebih dahulu akan membacakan kurikulum PIT dari narasumber Bapak Profesor Dr. Ika Swardika, SPD MSI. Nama lengkap beliau, Profesor Dr. Andes Ika Swardika, SPD MSI. 4 tanggal lahir di Tabanan, 15 Maret 1961. Saat ini beliau menjadi dosen tetap jurusan pendidikan guru sekolah dasar di PKIP Universitas Salaloleo Kendari. Pendidikan beliau S1 Pendidikan EPS Umum di PKIP Universitas Salaloleo. Kemudian S1 yang kedua lagi Pendidikan IPA di SD IKIP Bandung. Kemudian S2 Sosiologi dan Antropologi di Unair Surabaya. Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana Denpasar, dan guru besar Profesor Keahlian Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Pengalaman mengajar beliau banyak sekali. Kemudian ada pengalaman publikasi jurnal, dan pengalaman menulis buku, diantaranya menulis buku tentang problematika suku baju, konsep dasar EPS, teori dan aplikasi pendidikan kewarganegaraan, rekonstruksi pendidikan menjadi lebih baik, metodologi pendidikan sosial, dan yang lainnya. Ya, baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Andes Ika Swardika, SPD MSI, untuk menyampaikan materi tentang perangkat pembelajaran di era Society 5.0. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Wardah selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak dan Ibu para peserta yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya lah sehingga kita bisa bertemu lagi. Sudah lama istirahat dikatakan tadi oleh panitia. Ya, baru lagi kita bisa ketemu, mudah-mudahan berikutnya lebih lancar lagi. Saya tidak lupa ucapkan selamat kepada Bapak Saripudin selaku Ketua Andaloh ini, Bapak Panitia, Pak Ahmad Mustakir yang sudah memandu kita dari awal tadi, Bapak Pemateri yang Pak Rahmat yang saya hormati, Bapak Ibu para peserta yang berbahagia, mudah-mudahan suara saya bisa kedengaran ya. Jelas, Prof. Oke. Bapak Ibu, tadi Pak Rahmat mengatakan ternyata Pak Rahmat dari Lampung ya. Pak Rahmat dari Lampung ya Pak. Pak Rahmat Purnama. Iya betul Pak Prof. Kebetulan saya juga sebenarnya yang benar betul lahir saya di Lampung Pak. Oh iya. Di Seputih Rahman Metro. Oh iya. Itu saya lahir ya, di memang sana. Banyak perkampungan Bali ya Pak ya di sana Pak. Ya. Mengapa saya tulis di yang salah ini tapi benar, yaitu di Tabanan, karena besarnya di Bali, lahir di Lampung, besarnya di Bali, kerjanya di Sulawesi Tenggara gitu. Masya Allah. Salam buat teman-teman di Lampung Pak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan ini hari saya diberikan kepercayaan oleh panitia untuk mengantarkan, sebenarnya bukan menggurui ya Bapak Ibu,
sekali lagi saya mengatakan bukan saya menggurui para peserta semuanya, karena saya tahu persis, saya yakin dan percaya bahwa peserta ini adalah yang sangat luar biasa, Bapak Ibu guru, dosen mungkin, ada yang mengikuti guru SMP, SMA, ya, supaya jangan nanti Pak Ketut ini menggurui saya sudah makan makan apa namanya makan nasi garam apa semua sudah berpengalaman lah di bidang perangkat pembelajaran. Hanya saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Karena biasanya manusia itu ya kalau lama kita tidak pernah ini ya kita lupa gitu. Terutama mungkin ada yang adik-adik mahasiswa, mungkin ada yang mengikutinya pertemuan ini ya, ini adalah konsumsinya karena awal sebelum mengajar dia harus melihat dari perangkat pembelajaran itu sendiri. Hanya dalam hal ini perangkat pembelajaran yang di era society 5.0 ini ya sebenarnya saya melihat hampir sama saja, ada perubahan sedikit saja gitu. Next. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya dulu apa sih sebenarnya itu perangkat pembelajaran? Sebenarnya perangkat pembelajaran itu adalah merupakan komponen yang harus disiapkan oleh guru, bukan oleh siapa-siapa Bapak Ibu. Artinya sebelum kita mengajar, kita harus mempersiapkan diri. Secara administrasinya harus kita membuat daripada rancangan pembelajaran itu sendiri. Supaya nantinya tujuannya tiada lain adalah agar di dalam kita mengajar itu tidak lari kemana-mana. Itu sudah ada secara tertulis kita buat perangkat pembelajarannya itu. Itu sesuai juga dengan Permendikbud nomor 65 misalnya tahun 2013 tentang standar proses atau pendidikan dasar dan menengah, itu disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran itu merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Artinya kita sebagai guru itu adalah harus membuat perencanaan dulu sebelum kita mengajar. Apa-apa isi daripada perangkat pembelajarannya sebentar saya akan sedikit menjelaskannya. Next. Kalau kita melihat daripada society ini, Bapak Ibu, ini sebenarnya istilahnya saja baru sama dengan 4.0. 4.0 itu menghampiri sama, hanya bedanya sedikit. Sumbernya itu adalah manusia itu sendiri. Ya, sumbernya manusia itu sendiri, sedangkan 5.0-nya ditambah dengan teknologinya. Ya, artinya tetap juga manusia yang mengendalikan daripada teknologi itu sendiri. Kalau kita sebagai guru ya setidak-tidaknya kita harus sedikit ya tahu tentang teknologi agar itu teknologi itu merupakan alat untuk kita proses di dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Mengapa? Karena itu sejarahnya itu dari awal sampai terakhir sekarang ini kan awalnya dulu misalnya orang bekerja itu di sawah dia menggunakan organisasi, dia berburu, dia menembak ininya selama kelamaan berubah sampailah sekarang itu kalau menembak bukan menembak lagi, itu sekarang sudah lain lagi dia gitu. Dari jauh pun juga kita sudah bisa menembak, kalau dulu dengan menggunakan panah, sama dengan halnya dengan kita berperang dulu kita menggunakan bambu runcing. Nah sekarang sudah lain lagi, ada nuklir apa semuanya gitu. Nah, itulah disebut dengan era society. Next. Next, Mas. Nah, ini sedikit tentang definisinya apa sebenarnya society. Yang tadi itu hanya merupakan gambar saja, adalah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia seperti yang saya jelaskan tadi dan berbasis pada teknologi. Pada era ini masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan, berbagai masalah-masalah sosial yang ada yang memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Artinya Bapak Ibu, masalah-masalah atau permasalahan sosial apa sekarang ini adalah karena adanya bisa kita selesaikan, bisa kita lebih cepat menyelesaikannya. Salah satu contoh misalnya kalau Bapak Ibu ke Jawa atau yang kota-kota besar itu sekarang itu di kantor, di pos-pos penjagaan itu terutama di istilahnya di
apa yang ada tukang minta-minta karcis, sekarang sudah tidak ada orangnya Bapak Ibu. Itu salah satu teknologi di sana. Kita tinggal menyetorkan, memperlihatkan kartu atau nempelkan kartu saja, sudah kita bisa jalan, sudah bisa terbuka pintunya. Tidak ada lagi orangnya untuk menjaga kita, sudah itulah salah satu teknologi atau itu adalah inovasi. Demikian juga di dalam proses belajar mengajar Bapak Ibu. Next. Dalam menghadapi era society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peserta didik itu diharapkan dapat memiliki kecakapan hidup di abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 4C. Nah, sering barangkali Bapak Ibu sudah mendengarkannya, ya, sekedar mengingatkan kembali atau membangkitkan kembali adalah creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Nah, itu sudah sering sekali, biasanya Bapak Ibu guru yang sering mengikuti penataran pasti mendengarkan daripada 4C ini. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus dimanfaatkan sebagai pendidik Bapak Ibu, sebagai guru. Di era society 5.0, antara lain adalah internet, ya, Internet of Things. Pada dunia pendidikan, itu biasa disingkat dengan IoT, yaitu Virtual Augmented Reality dalam dunia pendidikan. Dan pemanfaatan artificial ini adalah inteligensi ini adalah untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Maksudnya Bapak Ibu, di dalam kita mengajar itu biasanya sekarang ini adalah guru menggunakan video. Bukan hanya yang harus di kita yang berbicara, tapi videonya sudah harus ada di situ. Sehingga menggunakan media-media itu adalah video yang dia gunakan. Next. Nah, sekarang mari kita masuk di dalam perangkat pembelajaran. Yang apa-apa saja isi daripada perangkat pembelajaran itu sendiri, Bapak Ibu. Di dalam perangkat pembelajaran itu, yang pertama itu adalah ada RPP, ya. Yang sering kita dengar adalah RPP, rancangan pembelajaran, RPP ya. Yang kedua adalah bahan ajar, yang ketiga adalah media, yang berikutnya LKPD, dan yang terakhir adalah instrumen penilaian. Nah, apa isinya daripada RPP? Apa yang dimaksud dengan RPP? Ya, next, mari kita lihat satu persatu. Sebelum kita membuat RPP, Bapak Ibu, kita harus melihat dulu silabus. Karena silabus ini adalah sesuai dengan silabus dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, Bapak Ibu. Artinya silabus ini adalah pemerintah yang membuat, bukan kita sebagai guru ataukah dari mahasiswa itu sendiri gitu. Dan berikutnya itu adalah kita tidak bisa lari daripada silabus itu sendiri pada saat kita mengajar. Di mana komponen daripada silabus itu isinya adalah ada identitas mata pelajaran, ya, kalau bisa juga bidang studi, baik itu SMP ataukah yang sederajatnya SMA. Begitu juga ada identitas sekolahnya, itu meliputi nama satuan pendidikan biasanya, ada kelas, ada kompetensi inti, ya. Baru ada tema di dalam silabus itu. Next. Di samping itu juga ada materi pokok, yaitu membuat materi pokok itu biasanya memuat fakta-fakta atau konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang berikutnya ada pembelajaran, Bapak Ibu, di mana pembelajaran ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Yang berikutnya ada penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Lokasi waktu juga, lokasi waktu ini adalah biasanya per semester atau per jam dulu, jam, semester, dan 1 tahun. Nah, itu sesuai dengan kalender akademik yang ada di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Dan ada sumber belajar. Sumber belajar ini Bapak Ibu berupa buku, ada media cetak misalnya elektronik, dan alam sekitar. Itu juga termasuk sumber belajar Bapak Ibu, termasuk narasumber misalnya. Itu juga termasuk sumber belajar. Hanya biasanya ada yang membedakan
yang bikin pusing juga biasanya sumber belajar dengan media dia jadikan satu, padahal itu salah. Beda sumber, beda media pembelajaran. Next. Nah, RPP itu Bapak Ibu rencana kegiatan pembelajaran itu tetap muka untuk satu pertemuan atau lebih Bapak Ibu. Artinya di dalam kita membuat RPP sebagai guru, kita bisa 2 kali pertemuan, 4 kali pertemuan supaya kita menghemat sedikit menulis itu. Apalagi Mas Menteri sekarang ini kan dia menginginkan 1 lembar. Ternyata sekarang ini bukan 1 lembar lagi. Malah luar biasa Bapak Ibu item-itemnya yang harus kita tulis di dalam RPP itu sendiri. Di mana RPP itu dikembangkan dari silabus itu yang saya jelaskan tadi, harus berdasarkan silabus karena silabus itu yang mengeluarkan adalah pemerintah. Kita tidak bisa mengada-ada sendiri gitu. Apa yang ada di otak kita, di benak kita, di kepala kita, itu yang kita sampaikan pada anak didik itu tidak boleh. Karena itu harus ada dasar hukumnya yang saya sebutkan tadi di atas itu, yaitu silabus. Next. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Ada Permendikbud 2 tahun nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini masih lama tapi masih tetap kita diberlakukan. Hanya sedikit yang ada dirubah-rubah seperti sekarang ini misalnya kurikulum yang berbeda tapi hampir sama saja isinya. Next. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Misalnya perbedaan individu peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu perlu sekali ini memperhatikan karena sebagaimana kita ketahui bahwa individu peserta didik itu berbeda-beda. Artinya apa? Di dalam merancang pembelajaran itu kita harus menyelesaikannya itu Bapak Ibu. Tidak bisa kita disamaratakan anak didik kita itu. Gitu. Begitu juga partisipasi aktif peserta didik, ya harus diperhatikan berpusat pada peserta didik, bukan gurunya, ya harus peserta didik. Yang tujuannya adalah untuk mendorong semangat belajar, memotivasi minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang berikutnya pengembangan budaya. Ini tidak lari Bapak Ibu. Harus budaya yang ada sekarang ini di Indonesia ini harus kita gerakan. Macam-macam budaya yang ada di setiap wilayah, setiap daerah itu pasti beda-beda budayanya. Itu harus kita lestarikan, harus kita sampaikan pada anak didik kita supaya jangan ada saling mencurigai gitu. Artinya makanya di dalam hal membuat RPP itu kita harus mementingkan juga harus kita berorientasi pada budaya. Termasuk juga dalamnya adalah Pancasila itu sendiri. Next. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP itu memuat rancangan program pemberian umpan balik. Artinya di dalam membuat RPP itu ya nantinya kita harus membuat juga kira-kira RPP yang kita sudah buat itu apakah berhasil atau tidak. Kalau belum berhasil di mana letak kekurangannya apa semuanya ya harus kita perbaikilah gitu. Dari mana kita bisa mengetahui berhasil dan tidaknya ya dilihat daripada hasil belajarnya itu siswa-siswa itu sendiri. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD atau KD itu adalah kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar dalam satu kebutuhan keutuhan pengalaman belajar itu sendiri. Yang berikut mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Artinya di sini Bapak Ibu sekarang ini kan yang diterapkan itu adalah tematik. Tematik itu artinya semua bidang studi, semua lintas bidang studi itu dia terpadu di dalamnya. Kita mengajar bahasa Indonesia ada matematiknya di dalam, terutama yang SD ya. Terutama yang SD itu pasti ada matematiknya, ada IPS-nya, ada bahasa Indonesia, ada IPA-nya dan lain-lain itu tidak bisa dipisahkan gitu. Keterpaduan lintas mata pelajaran. Nah, itu saya bilang tadi matematik IPA-nya, IPS-nya, apa semuanya itu jadi satu dia di sana. Itu terutama pada kelas-kelas rendah gitu. Penerapan teknologi artinya tadi itu yang saya bilang tadi. Di dalam kita mengajar itu harus menggunakan teknologi. Sekarang ini kan sudah ada apalagi namanya yang di kelas itu setiap kelas mungkin sudah ada infokusnya.
kita sebagai dosen, sebagai guru harus ada misalnya mencari video apa semuanya yang untuk memberikan lebih memotivasi juga siswa kita, anak didik kita atau sebagai peserta didik sehingga dia bisa belajar dengan baik begitu. Yang berikutnya berdasarkan Permendikbud nomor 22 yang masih tahunnya sama, itu ada sebagai ini apa nak hampir-hampir sama Bapak Ibu, ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran ya. Ini sebagai ininya saja komponen daripada RPP itu sendiri. Kita lanjut saja Pak. Ya, ada tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan biasa juga metode pembelajaran, ada juga model pembelajaran, pendekatan, strategi, dan lain-lainnya ya. Itu. Ada media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu dilakukan melalui tahapan pendekatan pendahuluan inti kalau dalam langkah-langkah itu sendiri. Penilaian itu evaluasi Bapak Ibu. Sebelum kita mengadakan evaluasi ada juga instrumen daripada penilaian itu sendiri. Next. Ya, ini rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini ada sekolah mata pelajaran yang sudah ada sebenarnya tadi. Lanjut Pak. Nah, ini yang sekarang ini yang format-format yang terbaru ini Bapak Ibu, ada kompetensi inti ya, ada identitas sekolah tetap, ada yang di bawahnya itu adalah ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Setelah kita mulai dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, barulah tujuan pembelajaran, baru materi pembelajaran. Setelah materi baru metode, model, pendekatan pembelajaran, baru ada media atau bahan, baru sumber belajar. Nah, ini. Maksudnya Bapak Ibu, bahan materi pelajaran dengan bahan ajar itu beda loh Bu. Kalau bahan atau di dalam media dan bahan itu berbeda itu. Media itu adalah alat peraga, dalam kita menggunakan alat peraga ada bahannya. Biasanya alat dan bahan. Kalau kita mengajar IPA itu ada bahannya, ada alatnya. Itu yang membedakan. Kalau materi bahan ajar ya bahan ajar materinya itu sendiri gitu. Kalau sumber belajar itu sudah dijelaskan tadi di atas itu ya. Sumber belajar itu adalah buku-buku yang kita gunakan, bisa koran, bisa juga televisi misalnya, bisa juga orang itu sendiri, pakar, bisa juga kita undang, misal masuk di kelas boleh. Yang berikut, langkah-langkah pembelajaran itu yang sudah disinggung juga tadi dalam pertemuan pertama, misalnya ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, di sini biasanya Bapak Ibu, di dalam kegiatan pendahuluan itu apa yang harus kita utamakan, apa yang harus kita lakukan. Ini biasanya guru mulai memang sebenarnya dia tulis juga dalam administrasi RPP-nya itu dia tulis mulai dari berdoa, berdoa habis itu dia mengabsen apa semuanya. Tetapi di dalam kegiatan pendahuluan itu yang paling penting kita ketahui, kita tulis Bapak Ibu adalah kita harus mengadakan apersepsi ya. Apersepsi itu berbentuk bertanya boleh ya. Kita artinya mengaitkan materi yang terdahulu dengan yang akan datang. Itu dikaitkan dengan materi itu. Setelah itu barulah kita menyampaikan tujuannya. Pada saat persepsi itu kalau misalnya kita bertanya kepada anak didik kita, siswa kita atau peserta didik dia pintar menjawabnya, bagus jawabannya, di situ juga kita memberikan motivasi. Ya, kita motivasi. Di samping kita misalnya persepsi itu bisa juga dengan menyanyi Bapak Ibu. Ya, dengan menyanyi, dengan catatan lagu yang kita nyanyikan itu adalah ada hubungannya, ada kaitannya dengan materi yang kita akan ajarkan. Sehingga nanti pada saat kita mengajar, kita langsung mengatakan pada siswa kita bahwa tema kita pada hari ini, ataukah pokok bahasan, kalau dulu pokok bahasan kita pada ini, sudah langsung ini. Baru tujuannya, langsung menyampaikan tujuannya apa. Supaya bisa menyebutkan, bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, dan lain-lain lah. Yang telah kita sudah buat di dalam tujuan pembelajaran di atas tadi. Itu intinya dalam pendahuluan. Dan demikian juga dalam kegiatan inti Bapak Ibu. Apa yang harus kita tulis dalam kegiatan inti? Yang kita tulis di dalam kegiatan inti itu Bapak Ibu tidak lain adalah sesuai dengan model yang kita gunakan, sesuai dengan metode yang kita gunakan, ataukah bahan ajar yang kita gunakan, itulah yang kita uraikan. Sesuai dengan sintaksnya itu atau langkah-langkah model pembelajaran misalnya, itu yang kita lakukan di dalam kegiatan inti. Yang pertama misalnya apa, yang kedua apa, dan seterusnya. Itu ingat itu sesuai langkah-langkah Bapak Ibu. Ya,
apa yang harus kita ajarkan sesuai langkah-langkahnya, materinya, dan seterusnya. Nah, ini juga kegiatan menutup Bapak Ibu, bukan kegiatan menutup pelajaran itu kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru selesai, bukan itu sebenarnya. Kegiatan menutup pelajaran itu intinya itu adalah Bapak Ibu atau kita semuanya sebagai guru itu adalah menyampaikan mengadakan kita menyimpulkan materi yang akan kita ajarkan, materi yang telah kita ajarkan. Artinya guru bersama siswa itu menyimpulkan materi yang sudah diajarkan itu. Ya, di samping menyampaikan materi itu adalah kita juga mengadakan evaluasi. Setelah mengadakan evaluasi, barulah kita mengadakan refleksi. Kita merenung kembali apakah sudah berhasil apa yang telah kita ajarkan. Kalau belum berhasil ya disitulah kita memberikan PR misalnya pengayaan misalnya kepada anak didik kita atau kita mengulangi materi yang belum dia pahami, belum dia mengerti. Nah, itu. Dari evaluasi itulah kita tahu bahwa ini kekurangannya, barulah kita adakan PR, berikan PR kah, pengayaan kah, kita ulangi kah materinya, nah, itu dan lain-lainnya. Itu yang perlu disampaikan di dalam kegiatan menutup pelajaran. Next. Nah, ada penilaian Bapak Ibu. Penilaian ini biasa disebut dengan evaluasi. Dalam penilaian ini, teknik penilaian ini ada apa yang sebenarnya masih banyak di sini Bapak Ibu. Jenis penilaiannya misalnya bentuknya bagaimana, yang kita buat soal-soalnya tergantunglah dari guru itu sendiri. Kalau di sini tekniknya bisa misalnya sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, terserah Bapak Ibu atau kita sebagai guru. Kalau sesuaikan juga dengan materinya. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita harus adakan remedial, ada pengayaan, dilihat hasil evaluasi itu sendiri Bapak Ibu. Next. Langsung Pak. Ya. Nah, ini menghampiri ya, ini yang sekarang ini Bapak Ibu, yang baru sekarang ini RPP harus memuat seperti ini. Ada pembelajaran efektif atau inovatif, ada penguatan pendidikan karakter, religius, integritas, nasionalisme, demokratis, gotong royong, ini sesuai dengan Pancasila Bapak Ibu. Penguatan kompetensi abad kali ada 4C yang saya sudah singgung tadi. Ada Hegel order thinking itu skill odds ya. Odds itu harus ada sekarang itu Bapak Ibu. Artinya ada teknologinya Bapak Ibu. Ya. Literasi dalam pembelajaran ada penilaian atau autentik. Nah, itu sesuai dengan materi apa yang kita ajarkan. Itu yang baru sekarang. Nah, dalam perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan atau tema itu, ini berupa cetak artikel, komik, dan lain-lainnya. Next. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada di samping bahan ajar itu ada juga media. Di mana media ini adalah membantu guru untuk kita menyampaikan materi itu karena sebagai perantara atau sebagai pengantar Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar. Karena media itu adalah merupakan alat bantu dari guru untuk menyampaikan kepada siswa kita apa yang kita sampaikan sehingga dia lebih jelas, lebih paham, lebih cepat dia mengertinya. Gitu. Itu media pembelajaran yang perlu kita gunakan, yang perlu kita perlu kita terapkan pada saat kita mengajar. Kalau sekarang ini ada video apa semuanya Bapak Ibu. Itu yang perlu kita baca. Itulah teknologinya. Itu. Next. Ada LKPD. Ini masih perangkat pembelajaran Bapak Ibu ya. LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, ini juga lembar kerja peserta didik ini Bapak Ibu biasanya dirancukan oleh guru-guru ataupun oleh calon guru misalnya. Karena mengapa saya katakan guru-guru? Karena sering sekali dia mengatakan bahwa saya tanyakan mana evaluasinya. Dia mengatakan evaluasinya LKPD itu Pak. Padahal sebenarnya LKPD itu kan latihan Bapak Ibu. Lembaran nama saya lembaran kerja. Padahal itu adalah latihan untuk kerja. Kalau dulu LKS namanya. Latihan. Kalau sekarang disebut lembaran kerja. Siswa, lembaran kerja peserta didik. Artinya apa Bapak Ibu? Setelah kita mengajar, materi yang kita ajarkan itu, kita latih lagi siswa kita gitu. Ya, melalui LKPD. Setelah kita melatih, pelatihan itu ya kita mengulangi materi-materi yang diajarkan melalui LKPD itu dilatih dia siswa kita. Boleh dengan soal-soal boleh, tapi bukan itu adalah alat evaluasi gitu.
Setelah kita latih itu, berarti dia sudah berulang-ulang kita mengajarin istilah mengajar, kita melatih lagi dengan memberikan soal-soal. Setelah itu barulah kita adakan evaluasi begitu. Jangan disamakan LKPD dengan evaluasi, itu maksud saya. Ya, karena ini serancu sekali Bapak Ibu. Terus terang saja Bapak Ibu mungkin bisa melihat mengadakan observasi, pengamatan atau tanya jawab kepada guru-guru yang ada di sekitar kita. Sering sekali terjadi. Saya tahunya itu adalah dengan adanya PPG itu sendiri. Karena PPG itu pesertanya banyak dari guru, banyak juga yang belum jadi guru gitu. Next. Ada instrumen penilaian itu tadi yang saya sudah singgung juga di atas ya. Penilaian itu ada. Itu termasuk daripada perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Dan di samping kita menilainya ada juga sebenarnya instrumennya, ada apa namanya itu sebagai acuannya. Kalau kita memberikan nilai 1, nilai 2, apa acuannya gitu. Nah itu harus ada itu ya, istilahnya apa ya, untuk menilai misalnya dia dapat 4, mendapat 10. Nah, betul-betul soal itu supaya ada acuannya lah, kita tidak sembarangan menilai kepada anak didik kita gitu. Itu. Next. Nah ini barangkali saya tidak akan ini kan, ini contoh apa namanya rencana pelaksanaan pembelajaran untuk anak SD Bapak Ibu. Ya, sebenarnya lengkap sekali, hanya saya di sini hanya memberikan garis besarnya saja. Kecuali nanti kalau ada misalnya yang minta, nanti saya kirimkan melalui apa namanya WA boleh, misalnya melalui apa namanya melalui apa namanya itu mail boleh ya. Kalau minta misalnya ini sekedar saja, ini contoh RPP yang lengkap dari awal sampai terakhir. Sebenarnya ada lampiran-lampirannya, bahan ajarnya ada, medianya ada, LKPD-nya ada, evaluasinya ada, butir-butir penilaiannya apa semuanya itu ada. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan ya di dalam saya membawakan materi ini. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu nanti bisa lebih paham lagi, bisa membaca, mencari lebih banyak di internet. Itu Bang yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Andes Iketut Sardika SPDM SI atas penyampaian materi yang luar biasa. Baik, selanjutnya kita memasuki materi yang kedua dari Bapak Haji Rahmat Purnama MSI. Sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari Bapak Haji Rahmat Purnama MSI. Nama lengkap beliau Haji Rahmat Purnama MSI. Tempat tanggal lahir Bandar Lampung 26 Oktober 1988. Pendidikan terakhir beliau S2 Sains Psikologi Industri dan Organisasi di Universitas Indonesia. Kemudian pada jabatan atau pekerjaan beliau pada tahun 2019 sampai sekarang yaitu editor Insep Jurnal Sosioreligia, UIN Radin Inten Lampung, dan founder Rumah Belajar Hirosa. Adapun moto hidup beliau, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Baiklah, selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Haji Rahmat Purnama MSI untuk menyampaikan materi faktor-faktor psikologis untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran interaktif. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terdengar suara saya Mbak Wardah? Ya, terdengar Pak. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan ya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan semoga
kita semua selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang terhormat Bapak Ahmad Mujaqir, kemudian ketua analog ya, analog teacher. Kemudian yang terhormat juga narasumber yang pertama tadi Bapak Prof Ketut Suardika ya. Di mana saya juga banyak belajar ya, kemudian merefresh kembali ya, bagaimana menyiapkan perangkat pembelajaran. Tadi materinya sangat padat dan memberikan wawasan ya. Kemudian juga Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Oke, pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai faktor-faktor psikologis untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran interaktif. Di mana kita tahu bahwa setelah adanya pandemi ya, kita mengajar melalui online, melalui Zoom, melalui WhatsApp gitu ya. Tanpa bertatap muka secara langsung dengan peserta didik gitu ya. Itu tentunya kita harus beradaptasi kembali nih di era yang sekarang gitu kan. Sehingga mungkin banyak dari Bapak Ibu guru mungkin di sini, Bapak Ibu dosen gitu ya, ataupun orang-orang yang memang terjun ke dunia pendidikan gitu ya, merasakan ya perbedaannya ya. Kok hambar ya rasanya ya ketika mengajar di era sekarang gitu ya, di era new normal sekarang gitu ya. Sangat berbeda gitu ya ketika mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya, karena memang kita harus beradaptasi kembali ya dari yang era bertatap muka secara online, kemudian kita harus beradaptasi kembali untuk bertemu dengan peserta didik, dengan siswa itu secara langsung gitu ya. Oke, sesuai dengan judulnya, faktor-faktor psikologis untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran interaktif. Mungkin saya persingkat saja gitu ya. Tapi mudah-mudahan sedikit yang materi yang saya sampaikan ini bisa sedikit memberikan wawasan kepada Bapak Ibu peserta webinar pada malam yang berbahagia ini. Oke, mungkin next. Oke, sebelum kita masuk ke ke materi intinya ya, kita bahas sedikit ya mengenai keterlibatan siswa menurut definisi dari Poskit and Gibbs dari tahun 2010. Jadi Poskit and Gibbs ini menyatakan bahwa keterlibatan siswa di sekolah itu merupakan kuantitas dan kuantitas keadaan psikologi siswa gitu ya. Jadi tidak hanya tidak hanya kualitasnya, tetapi kuantitas keadaan psikologisnya, ya. Misalnya ada reaksi kognitif, ya, reaksi kognitif dari siswanya, kemudian bagaimana keadaan emosionalnya, ya, dan juga perilaku terhadap proses pembelajaran, gitu. Kemudian juga serta kegiatan akademik dan sosial di kelas ataupun di luar kelas untuk mencapai hasil belajar yang baik. Gitu. Jadi keterlibatan siswa ini merupakan kualitas dan kuantitas keadaan psikologis dari seorang siswa gitu ya, atau peserta didik gitu. Jadi kalau kualitas psikologis itu kan bagaimana si siswa itu bisa merasakan kenyamanan dalam belajar gitu kan, kemudian motivasinya tinggi gitu kan, lalu juga hasil dari belajarnya juga baik gitu. Kemudian kalau kuantitas keadaan psikologisnya itu dia happy, kemudian dia motivasinya tinggi, itu tidak hanya ketika sekali atau dua kali atau sehari atau 2 hari gitu, tetapi memang diusahakan setiap si siswa itu belajar, dia keadaan psikologisnya itu baik gitu ya. Jadi kuantitasnya gitu. Kemudian juga definisi menurut Poskit and Gibbs ini juga membahas mengenai kegiatan akademik dan sosial ya. Jadi bagaimana relasi si siswa ini dengan
teman-temannya, dengan gurunya, attachment-nya dengan teman-temannya, dengan gurunya gitu ya. Atau bahkan mungkin dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekolahnya gitu. Sehingga mencapai hasil belajar yang baik. Itu menurut Foskett and Gibbs. Kemudian next. Lalu kalau menurut Wilms tahun 2003 itu menambahkan bahwa keterlibatan siswa itu sendiri merupakan komponen psikologis yang berkaitan dengan rasa kepemilikan siswa terhadap sekolahnya. Kemudian penerimaan nilai-nilai sekolah dan komponen perilaku yang berkaitan dengan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Jadi si siswa itu terlibat jika dia itu merasa bahwa sekolah itu seperti second home-nya, rumah keduanya gitu ya. Sehingga si siswa itu tidak perlu dipaksa oleh orang tuanya untuk kembali ke sekolah gitu ya, untuk sekolah. Tetapi dia sadar penuh bahwa sekolah itu adalah tempat untuk menimba ilmu, sekolah itu adalah tempat untuk mencapai cita-citanya, mencapai goalnya gitu. Kemudian juga penerimaan nilai-nilai sekolah, di mana kita tahu bahwa setiap sekolah itu kan punya nilai-nilai, punya value ya yang diterapkan, punya visi dan misi gitu ya. Jadi bagaimana si siswa itu bisa menangkap, menerima gitu ya nilai-nilai yang diterapkan sekolah tadi gitu. Itu ya menurut Wilms definisi dari keterlibatan siswa. Kemudian next. Nah, kenapa siswa harus terlibat dalam belajar? Ya tentunya kalau siswa tidak terlibat di dalam kegiatan belajar, ya gurunya itu pasti berjuang sendiri gitu ya. Nah, mungkin yang kita rasakan ya, yang mungkin beberapa sharing dari teman-teman gitu ya. Kok sepertinya di kelas itu saya ngomong dengan dengan bangku saja gitu. Sementara siswanya kok pada pasif gitu ya. Nah, inilah pentingnya kenapa siswa harus terlibat dalam belajar. Jadi, keterlibatan itu merupakan faktor penting dan keberhasilan proses belajar dan akademik siswa di sekolah. Jadi, keberhasilan belajar siswa di sekolah juga menitik beratkan pada aspek-aspek pembentukan karakter dan psikis siswa. Bahagia ketika berada di sekolah, ini yang paling penting gitu ya. Jadi, selama ini mungkin itu harus menjadi PR atau menjadi pertanyaan juga untuk kita semua gitu ya. Ketika anak kita mungkin ketika tadinya awal-awal dulu sekolah itu semangat gitu ya. Kemudian semakin ke sini mungkin dia harus disuruh-suruh, dia harus dipaksa, dia sudah mulai malas-malasan gitu ya. Itu pasti ada something-nya gitu ya yang harus memang yang harus memang kita carikan solusinya gitu. Kemudian berikutnya next. Nah, ini ada komponen-komponen penyusun keterlibatan siswa di sekolah ya. Sebetulnya ada 3 ya, ada kognitif, kemudian ada perilakunya dan ada emosinya ya. Nah, kognitif itu sendiri merujuk pada kualitas proses kognitif dan strategi belajar siswa terhadap tugas sekolah. Misalnya kemauan dan ketekunan untuk belajar, regulasi diri dan menyukai tantangan. Kognitif sendiri kan berada di wilayah otak, berada di wilayah pikiran gitu ya. Jadi sebenarnya juga erat kaitannya dengan bagaimana motivasi belajar si siswanya, kemauan dan ketekunan untuk belajar. Kemudian bagaimana regulasi dirinya. Regulasi diri itu kontrol dari si siswanya gitu. Kontrol bagaimana si siswa ini bisa mengontrol dirinya untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri gitu. Dan menyukai tantangan. Jadi si siswa ini harus memiliki resiliensi juga gitu ya. Jadi jangan ketika si siswanya atau peserta didiknya dikasih tugas yang berat yang dia tidak bisa mengerjakan terus dia menyerah gitu ya. Atau mungkin dia tidak suka dengan pelajaran tertentu gitu kemudian dia menyerah gitu. Itu juga harus menjadi solusi yang harus dicari gitu. Lalu komponen yang masuk dalam kognitif itu seperti yang saya bilang tadi juga motivasi belajar ya. Itu juga menunjukkan strategi kognitif dan metakognitif dalam berpikir dan belajar gitu.
Jadi motivasi itu sendiri kan sebetulnya ada dua ya, ada motivasi intrinsik yang berasal dari dalam si siswanya, kemudian motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar gitu. Kalau yang dari dalam itu tentunya mungkin seiring dengan adanya pengetahuan-pengetahuan gitu ya. Kemudian seiring adanya kemauan, seiring adanya tujuan, ada motif-motif tertentu gitu ya, yang bisa meningkatkan motivasi intrinsik, tentunya disesuaikan dengan level usia perkembangan anak juga gitu. Kalau mungkin motivasi intrinsik seorang siswa SD tentu akan berbeda dengan siswa SMP, SMA, mungkin dan universitas gitu. Kalau intrinsik itu tentu dari faktor dari luarnya gitu. Misalnya ada reward yang akan diberikan orang tuanya jika memang berhasil gitu. Jika memang mencapai ranking gitu. Atau mungkin kalau motivasi intrinsik lainnya itu mungkin sebagai pembuktian dari si anak gitu ya ke orang tuanya atau ke teman-temannya gitu. Kemudian jika dimensi ini melihat bagaimana usaha yang dibutuhkan dalam memahami dan menguasai suatu materi sehingga siswa mencapai kemampuan tersebut gitu. Jadi kalau dimensi kognitif itu memang lebih ke bagaimana strategi belajar si siswa, kemudian kemauan dan ketekunan, regulasi diri dan tantangan ya. Si siswa itu harus memiliki resiliensi atau menyukai tantangan di dalam proses belajar. Next. Nah, komponen yang kedua itu adalah yang menjadi penyusun keterlibatan siswa di sekolah. Itu yang kedua itu adalah perilaku ya. Jadi perilaku itu mengarah pada partisipasi dan keterlibatan langsung dalam kegiatan akademik di sekolah. Gitu. Nah, indikatornya itu adalah bisa dilihat dari kehadirannya ya. Kehadiran tadi gitu ya. Ketika dia mungkin tidak pernah absen gitu ya, itu berarti menjadi indikator bahwa dia itu memiliki semangat gitu ya, memiliki motivasi yang baik gitu. Kemudian partisipasinya pada kegiatan belajar itu juga penting gitu ya. Ketika guru bertanya dia bisa menjawab gitu ya. Kemudian juga dia juga aktif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan juga si siswa itu menaati aturan dan mengerjakan tugas tepat pada waktunya gitu. Misalnya dikumpulkan besok, ya dia harus mengumpulkan besok gitu. Lalu komponen ini juga dapat didefinisikan melalui 3 kategori, yaitu kepatuhan terhadap peraturan, keterlibatan dalam kegiatan belajar, ya. Jadi memperhatikan pelajaran, seperti yang sudah saya bilang tadi, kemudian bertanya, ikut serta berdiskusi, gitu ya, serta ikut serta dalam kegiatan lain, mungkin di luar kegiatan akademik, misalnya olahraga maupun organisasi di sekolah, gitu. Itu adalah perilaku yang ditunjukkan jika siswa itu memiliki keterlibatan yang yang tinggi, yang baik gitu di sekolah. Next, berikutnya. Lalu komponen yang ketiga itu adalah komponen emosi ya. Jadi komponen emosi ini mengacu pada rasa kepemilikan terhadap sekolah ya, seperti yang sudah dibilang di awal tadi. Kemudian ketertarikan, kemudian persepsi terhadap nilai belajar, reaksi positif dan negatif terhadap guru ya. Itu juga evaluasi gitu. Nah, mungkin banyak ya beberapa sharing dari teman-teman saya, kemudian dari mahasiswa saya sendiri mungkin pernah bercerita seperti ini. Saya itu nggak suka Pak belajar fisika. Sebenarnya bukan saya nggak bisa belajar fisika itu gitu, tapi kenapa setiap saya dulu sekolah dari level SMP sampai SMA, saya itu dapat guru fisika itu yang memang mungkin nggak nyaman dengan gaya belajar saya gitu ya. Kalau misalnya kita memang bilang gurunya nggak bagus, kan nggak ada guru yang nggak bagus sebenarnya ya. Yang ada mungkin cocok atau tidak gitu dengan gaya belajar yang kita terapkan ya, sesuai dengan kebiasaan kita gitu. Nah, ini juga ya penting ya, reaksi positif dan negatif terhadap guru gitu. Kemudian teman dan aktivitas sekolah gitu ya. Nah, sebagai
sebagai seorang kita kan rata-rata di sini adalah selain seorang guru atau seorang dosen, kita juga sebagai orang tua ya di rumah ya. Sebagai orang tua kita punya anak-anak yang juga sekolah gitu. Nah, ini juga sangat penting juga, kita harus tahu siapa temannya gitu ya. Kemudian apa saja aktivitas di sekolahnya gitu ya. Sehingga memang kita juga bisa terlibat dan berperan secara aktif gitu ya dalam proses belajar si anak kita atau siswa gitu. Lalu berhubungan juga dengan emosi ini, berhubungan juga dengan emotional engagement ya, yang menggambarkan emosi positif siswa pada proses pembelajaran maupun tugas-tugas yang didapatkan dari sekolah gitu ya. Jadi dimensi ini menunjukkan kondisi siswa yang antusias, kemudian menikmati, senang dan puas dalam kegiatan akademik. Nah, untuk menjadi seorang guru yang mencapai level seperti ini itu tentunya tidak mudah, tetapi kita semua pasti bisa gitu. Kemudian next. Nah, ini ya indikator keterlibatan siswa di sekolah yang konsisten ya. Itu bisa dilihat dari bagaimana partisipasinya dalam kegiatan sekolah gitu ya. Nah, apakah dia selalu pasif terus ya? Ataukah mungkin pasifnya cuma sesekali gitu ya? Tapi dia sebetulnya adalah anak yang aktif, anak yang periang gitu ya. Itu bisa kita lihat juga gitu ya, yang menjadi indikatornya. Lalu pencapaian nilai yang tinggi tentu saja ya, biasanya keaktifan itu kan masuk dalam penilaian ya, penilaian seorang guru atau seorang dosen ya. Kemudian waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan rumah ya, serta kualitas pekerjaan rumahnya gitu. Jadi siswa yang aktif itu, siswa yang terlibat itu tentunya dia bisa memanajemen pekerjaan-pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya gitu, dan tentunya juga hasil dari pekerjaan rumah yang dikerjakan itu nilainya baik gitu. Itu menandakan bahwa dia memiliki keterlibatan yang baik ya, keterlibatan yang aktif gitu di sekolahnya. Next. Nah, kemudian faktor-faktor keterlibatan siswa di sekolah itu kita bisa kaji melalui teori self-determinan, kemudian expectancy value, dan stage and environment. Tuh. Nah, kita bahas satu-satu. Next. Nah, jadi ada teori self-determinan dan stage environment. Itu menjelaskan bahwa individu mencari pengalaman untuk memenuhi kebutuhan fundamental dan identitasnya melalui interaksi dengan lingkungan. Sehingga keterlibatan siswa di sekolah sangat dipengaruhi oleh konteks lingkungan siswa tersebut. Jika lingkungan sekitar mampu memenuhi kebutuhan psikologi siswa, maka siswa akan lebih tertarik untuk berpartisipasi aktif pada kegiatan sekolah gitu. Kemudian sebaliknya, jika lingkungan sekitar gagal dalam memenuhi kebutuhan psikologi siswa, akan menyebabkan menurunnya motivasi akademik dan ketertarikan siswa yang pada gilirannya berkontribusi terhadap menurunnya keterlibatan siswa. Jadi memang itu adalah satu rangkaian yang jika satu tidak terpenuhi maka ada efek domino ya, ada efek terhadap yang lain gitu. Itu tadi bagaimana gurunya, bagaimana teman-temannya gitu, bagaimana lingkungan belajarnya gitu. Kemudian bagaimana juga guru mengevaluasinya gitu ya. Kalau yang tadi disebutkan oleh Pak Prof Ketut tadi itu ada bagaimana sumber belajarnya, bagaimana media pembelajaran yang digunakan, itu sebenarnya adalah satu rangkaian yang memang harus dipenuhi agar siswa itu terlibat aktif ya di dalam proses belajar di kelas. Next. Kemudian ada teori expectation value itu menjelaskan bahwa kegagalan sekolah untuk memenuhi kebutuhan psikologis dari anak atau remaja atau peserta didik itu mengarah pada penurunan motivasi dan minat akademik yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan keterlibatan sekolah dan kinerja akademik yang buruk pada saat transisi dari remaja ke sekolah menengah.
Jadi sebetulnya ada beberapa cara ya untuk meningkatkan motivasi atau keterlibatan siswa dalam belajar itu. Mungkin media yang digunakan memang harus interaktif ya. Jadi kalau saya lihat dari beberapa pemateri itu nanti akan ada juga yang membahas tentang media pembelajaran ya. Nah itu mungkin nanti adalah satu rangkaian setelah ini mungkin ya. Kalau saya yang jelaskan nanti lebih panjang lagi gitu ya. Sementara waktu kita terbatas gitu ya. Jadi media yang digunakan itu mungkin harus fun learning gitu ya, terutama untuk siswa-siswa SD gitu ya. Kalau mungkin karena memang siswa SD itu dunia bermainnya itu masih cukup luas gitu ya, masih sangat butuh gitu bermain gitu ya. Jadi itu media pembelajaran itu harus yang digunakan tuh harus yang interaktif, yang fun learning gitu ya. Kemudian juga bagaimana kualitas gurunya ya. Jadi sebagai seorang guru itu memang tidak boleh berhenti untuk belajar, harus selalu meningkatkan kualitas gitu ya. Harus mencari referensi, kemudian mungkin diskusi dengan guru-guru lain gitu ya. Jadi tidak boleh cepat menyerah ya kita sebagai guru. Ketika siswa belajar dan bertumbuh, kita juga sebagai seorang guru itu juga harus terus belajar dan terus bertumbuh, terus meningkat gitu cara kita mengajar kepada peserta didik kita. Lalu metode pembelajaran yang tepat gitu ya, itu harus disesuaikan juga seperti mungkin yang dijelaskan oleh Pak Prof tadi ya. Kita harus mengenali siapa siswa kita, karakter belajarnya seperti apa gitu ya. Ada mungkin yang kinestetik, ada yang mungkin yang auditori, ada mungkin yang visual, ada yang audiovisual. Itu tentunya pendekatannya juga harus berbeda-beda gitu ya. Jadi sebetulnya semua siswa itu mungkin unik gitu ya, memiliki stylenya masing-masing gitu dalam belajar gitu. Jika kita sebagai guru gitu atau sebagai dosen gitu bisa mengetahui, bisa memfasilitasi, mudah-mudahan semua siswa itu akan mencapai tujuan belajar yang baik, yang tinggi sesuai dengan apa yang sudah kita buat gitu ya. Kemudian juga evaluasi pembelajaran juga sangat penting gitu ya. Betul-betul harus mengukur apa yang ingin diukur gitu ya. Itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar dari si siswanya. Kemudian next. Oke, berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar itu disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar ya. Salah satunya adalah motivasi ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Motivasi intrinsik atau kebutuhan individu yang membuat siswa memiliki perasaan positif dan melanjutkan praktik mereka dengan ketekunan dan kepercayaan diri. Motivasi yang kuat dalam diri siswa itu akan meningkatkan minat, kemauan dan semangat yang tinggi dalam belajar. Kemudian karena antara motivasi dan semangat belajar mempunyai hubungan yang sangat erat gitu ya. Jelas ya, kalau motivasinya tinggi pasti dia semangat belajar gitu. Jika dia semangat, maka tentu dia juga akan memiliki motivasi. Begitupun motivasi dengan prestasi belajar ya. Semakin tinggi motivasi belajar siswa, itu hubungannya positif gitu ya dengan prestasi belajar gitu. Kemudian next. Oke, Nur menjelaskan beberapa kriteria suasana belajar aktif itu adalah suasana belajar mengajar yang membuat siswa memperoleh pengalaman, ya, memperoleh pengalaman. Oh, ada sesuatu yang baru nih, gitu ya. Karena memang belajar langsung dari pengalaman ini memang belakangan ini di era Merdeka Belajar ini sangat-sangat sangat-sangat populer sebenarnya ya. Jadi siswa itu bisa belajar di sawah, bisa belajar di lapangan yang terbuka gitu ya. Misalnya belajar langsung dengan dengan objeknya gitu ya. Kemudian juga suasana belajar yang aktif itu adalah suasana belajar yang membuat siswa itu bisa berinteraksi ya. Jadi dua arah, tidak hanya satu arah gitu. Karena kita pun sebagai seorang guru atau dosen itu capek ya kalau kita sendiri yang menerangkan gitu. Pasti kita lebih senang kalau ada interaksi antara kita dan peserta didik kita gitu. Kemudian
berkomunikasi ya, memberikan ruang untuk diskusi, tanya jawab gitu, dan merenungkan gagasannya gitu. Itu adalah apa namanya kriteria suasana belajar yang aktif. Next. Oke, mungkin sekian materi yang saya sampaikan ya. Mungkin lebih enak mungkin kalau kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau berdiskusi saja gitu ya. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu jika memang materi yang disampaikan mungkin kurang atau ada yang salah gitu ya, karena mungkin memang kita sama-sama belajar ya. Saya sharing di sini bukan karena seperti yang Prof. Ketut tadi sampaikan, bukan karena lebih pintar atau lebih hebat gitu, tetapi memang karena ini adalah proses kita sama-sama belajar gitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Rahmat Purmana MSI atas penyampaian materi yang luar biasa. Demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Dan selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Selain itu, untuk link presensi atau absensi telah dikirimkan melalui kolom chat Zoom dan kolom live chat pada YouTube. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada 3 orang peserta yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk hand raise. Selain itu bisa juga bertanya melalui kolom chat Zoom maupun live chat YouTube dengan menyebutkan nama, instansi, dan pertanyaan ditujukan kepada narasumber yang mana, dan sebutkan pertanyaannya. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu guru hebat semua yang ingin bertanya. Baik, kepada Bapak Hanafi Rahman, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Hanafi Rahman dari Kota Palangkaraya, guru SMP Negeri 9 Palangkaraya. Ya, jadi pada Bapak pemateri, tadi berhubung saya juga agak sedikit terlambat masuk. Tadi yang sempat saya full menyimak adalah materi dari Bapak Rahmat Purmana ya. Jadi dengan dari Pak Ketut pun nanti saya juga ingin jika ingin menambahkan jawaban, saya juga mohon. Yang pertama ada yang ingin saya tanyakan kepada kedua pemateri kita pada hari ini. Yang pertama, mungkin saling terkait saja ya. Nah, yang pertama terutama untuk Pak Rahmat ya, karena tadi sempat saya ikutin. Nah, ini yang ingin saya tanyakan berdasarkan pengalaman saya pribadi, Pak. Jadi, saya mengajar di SMP Negeri 9 Palangkaraya ini. Banyak sudah yang sudah dilewati berbagai jenis daripada karakter psikologis siswa yang dihadapi. Nah, ada yang ingin saya tanyakan adalah yang baru semester ini yang saya alami, ada orang tua siswa yang memasukkan anaknya sekolah ke sekolah kami itu, mohon maaf ya, dengan keterbatasan anak tersebut. Tapi tidak juga dia kategori berkebutuhan khusus, juga tidak, tapi juga tidak bisa posisi normal seperti anak-anak lainnya. Dia bisa berinteraksi dengan kita. Misalnya siapa namanya, ini, kita tanya dia menjawab. Tapi ketika menyangkut tugas-tugas yang diberikan, dia lemah. Lemah dalam artian ketika setiap tugas yang kita berikan, khusus anak ini, dia
maaf ya kalau bahasa gitu tuh bahasa kasarnya itu dia selalu semua tidak pernah bisa menjawab dia. Bahkan dia geleng-geleng gitu aja. Memang jadi ini gini menangani anak-anak yang seperti ini bagaimana itu Pak? Ya artinya kan dalam artian dia tidak mampu. Nah, sedangkan tadi kan ada faktor psikologis. Nah, sedangkan dia ini psikologinya berbeda dengan anak-anak yang lain. Tapi tidak juga kategori berkebutuhan khusus tidak. Jadi kalau masuk ibarat ke sekolah luar biasa belum cocok, tapi juga di normal dia juga tanggung gitu kan. Bukan tidak mampu lah dari segi kognitifnya, tidak semampu dia belajar. Menulis nama saja pun dia nggak bisa. Tapi makanya saya bingung karena kan saya tidak termasuk panitia penerimaan siswa baru ya, makanya tidak tahu anak-anak seperti ini kok diterima. Saya karena bertanya dengan diri sendiri, tapi tidak juga menyalahkan gitu kan. Itu bagaimana cara kita menghadapi anak seperti ini? Apakah setiap tugas-tugas dia tidak mengerjakan karena ketidakmampuan, ada biarkan aja, nggak apa-apa, kita kasih nilai, atau seperti apa treatment kita untuk anak seperti ini, Pak? Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, ya ini kan ada anak-anak yang normal, tetapi dia apa ya, bahasa kalau di dalam anu itu dia suka bolos, misalnya kan, artinya dalam artian gini, di rumahnya itu dia broken home. Broken home itu artinya gini, orang tuanya ya mengalami perceraian dan sebagainya, sehingga dia ketika dia di sekolah itu sifatnya sama sekali tidak berminat untuk belajar dan sebagainya. Tetapi ibunya, ya karena berpisah dengan ayahnya, ibunya ini pengen sekali dia bisa naik kelas-kelas sebagai anak-anak yang lainnya. Tapi setelah dia masuk belajar, dia tidak sama sekali tidak ada niat untuk belajar. Sampai di kelas ya cuman bikin masalah, ribut dan sebagainya. Mau kita tegur sudah berkali-kali, tetap. Nah, dikeluarkan pun sudah juga pernah, tetap dia santai saja. bahkan sempat dipanggil BK berkali-kali pun enjoy aja dia. Ibunya sempat sedih, dan tadi nggak peduli dia. Tetap. Nah, jadi anak-anak ini kan dua jenis berbeda ini. Yang pertama saya tanyakan tadi, dia baik-baik saja, cuma tidak mampu kognitifnya. Sedangkan jenis yang kedua ini psikologisnya, karena broken home tadi, dia liar, kasar, keras, dan pokoknya hidupnya itu tidak teratur gitu. Nah, ya, jadi yang ingin saya tanyakan ini dua ini bawa kepada kedua bapak pemateri mungkin, ini bagaimana sikap kita berkaitan dengan psikologis anak tersebut gitu kan. Nah, untuk Pak Ketut, satu lagi, karena saya terlambat tadi menyimak materi Bapak, ini saya kalau bisa ada contoh perangkat pembelajaran atau file untuk SMP. Karena yang Bapak sampaikan tadi saya lihat SD ya. Untuk SD jika ada nanti kita kirimkan di link dan WA dan sebagainya untuk khusus sekolah SMP gitu Pak. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hanafi Rahman atas pertanyaannya. Selanjutnya dipersilahkan pada kedua narasumber untuk menjawab. Mungkin Prof. Ketut mau menjawab terlebih dahulu karena mungkin sudah banyak pengalaman. Silakan Prof. Halo. Baik, langsung saya saja mungkin ya Mbak Wardah ya yang menjawab pertanyaan dari Pak Hanafi ya Mbak ya. Suara saya terdengar? Iya Pak, dipersilahkan. Oke, pertanyaannya sangat menarik ya dari Pak Hanafi tadi dari Palangkaraya ya Pak ya. Ya, karena Pak, memang berdasarkan pengalaman mengajar sendiri gitu ya. Jadi memiliki dua siswa dengan keunikan yang berbeda yang cukup membuat pusing kepala ya Pak ya. Oke, memang sebetulnya input dari peserta didik itu memang
ibaratnya itu menentukan keberhasilan kita dalam mendidik dan mengajar si peserta didik tersebut gitu ya. Tentunya kalau memang inputnya sudah bagus, anaknya memang sudah pinter, anaknya nurut gitu ya, mengolahnya lebih mudah gitu ya dibandingkan dengan siswa-siswa yang unik-unik seperti yang Pak Hanafi bilang tadi ya. Yang pertama ini ada anak yang dibilang ABK bukan, tetapi sulit untuk menerima pelajaran gitu ya. Nah, memang tentunya itu adalah sebetulnya adalah filter dari sekolahnya itu memang perlu dipertanyakan gitu ya. Tetapi mungkin itu memang di luar kewenangan kita sebagai guru gitu, apalagi memang kita sebagai guru biasa gitu ya, yang bukan pengambil kebijakan dalam penerimaan siswa gitu ya. Itu memang sulit gitu ya. Tetapi sebetulnya untuk siswa-siswa yang seperti ini itu ada sekolah inklusi ya. Mungkin memang sekolahnya itu memang sudah sudah siap gitu ya. Karena memang gurunya sudah dibekali dengan keilmuan bagaimana cara mendidik anak-anak yang mungkin memiliki yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Lalu mungkin kalau saran dari saya, mungkin itu yang bisa dilakukan itu adalah intervensi mungkin ke orang tuanya, ke orang tua si siswanya gitu. Mungkin bisa hasil dari belajarnya mungkin bisa dikomunikasikan gitu ya, mungkin bisa dipanggil yang pertama itu kedua orang tuanya gitu ya. Kemudian yang bisa kita lakukan itu adalah kita menyarankan untuk ke psikolog ya, mungkin dia bisa mengikuti tes IQ gitu ya. Karena kan memang hasil dari tes IQ itu ada siswa yang mungkin dibilang retardasi mental, kemudian ada slow learner, ada yang mungkin rata-rata, di atas rata-rata, ada yang superior gitu ya. Kalau mungkin siswa yang punya Pak Hanafi ini adalah yang slow learner gitu ya, yang mungkin memang IQ-nya itu memang rata-rata tapi di bawahnya gitu ya, tetapi juga tidak yang mengalami retardasi mental yang mungkin yang sangat borderline gitu ya. Itu ya Pak ya, mungkin yang bisa diintervensi itu mungkin dari keluarganya disampaikan gitu. Kemudian juga ya tentunya mungkin kita juga sebagai seorang guru juga tidak ada salahnya gitu ya, kita juga banyak belajar ya dengan cara mungkin mengikuti webinar-webinar seperti ini juga salah satu cara juga gitu ya. Tentunya juga harus dibedakan. Tentunya karena memang sekolahnya serba salah ya, yang menerimanya itu adalah kebijakan dari sekolah, sementara kita tidak tahu menahu gitu, kok siswa seperti ini bisa diterima gitu ya. Sementara mungkin kita harusnya itu sudah punya standarnya gitu ya. Apalagi memang kalau sekolahnya unggulan ya, yang mungkin anak-anaknya peserta didiknya itu cerdas-cerdas gitu ya. Tiba-tiba ada satu yang masuk sangat berbeda dengan teman-temannya gitu ya. Itu sebenarnya cukup memusingkan juga gitu ya. Mungkin saran saya untuk karakter dengan keunikan yang pertama itu mungkin memang bisa disarankan intervensi ke keluarganya, orang tuanya dulu ya Pak ya. Gitu ya. Ya Pak. Mungkin bisa bisa mengikuti tes IQ, kemudian juga nanti dari hasil tes IQ itu kan ada rekomendasi dari psikolognya gitu. Jadi kita tidak salah lagi, kita tidak salah asal asal melabeli si anak ini gitu ya. Karena memang kalau sudah ada tes IQ-nya itu kan valid hasilnya gitu. Kemudian yang kedua itu adalah anak yang normal tetapi mungkin dari latar belakang keluarga yang broken home ya. Nah, ini adalah memang dilematis juga ya. Anak yang broken home ini kan sebenarnya juga sudah mengalami kehidupan yang sangat sulit ya di rumahnya gitu. Nah, mungkin yang harus kita cari itu adalah akar permasalahannya Pak Hanafi gitu ya. Kenapa mungkin dia tidak semangat dalam belajar, kemudian membuat onar dan lain-lain. Bisa saja mungkin dia itu mencari perhatian, Pak. Di rumah kan dia mungkin tidak mendapatkan perhatian ya dari ayah dan ibunya gitu ya. Mungkin karena broken home dia tinggal sama ibunya itu sibuk mencari uang gitu. Karena siapa yang mau ngasih makan? Karena ayahnya mungkin tidak menafkahi gitu. Itu yang dicari itu adalah akar permasalahannya. Lagi-lagi mungkin saran saya adalah memang harus dikonsultasikan ke psikolog juga. Karena nanti psikolog juga yang akan menggali sebetulnya akar permasalahan si anak ini. Mungkin dia membuat onar tadi gitu ya, itu dia ingin mencari perhatian sebetulnya gitu ya, agar lebih diperhatikan gitu ya. Atau juga mungkin ya selama ini mungkin dia tidak mendapatkan edukasi dari orang tuanya, tidak mendapatkan review dari orang tuanya ketika di rumah gitu ya. Jadi dia sendiri pun bingung gitu.
di sekolah itu ngapain, kemudian jika setelah dari sekolah itu di rumah itu nanti akan ngapain gitu. Gitu mungkin Pak Hanafi jawaban dari saya, atau mungkin Prof Ketut ingin menambahkan. Silakan Pak, mungkin jika ada yang mau ditanggapi Pak Hanafi. Ya Pak, sudah sangat jelas penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Pak Hanafi. Semoga sehat selalu. Amin. Baik, apakah dari Bapak Prof ada tambahan? Bagaimana Bapak? Sepertinya sudah keluar ya Mbak Wardah ya? Ya Pak, sepertinya. Oke. Terpental sepertinya. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bapak, Ibu guru hebat semua? Itu ada sambung kata hubungan internet. Baik Bapak Ibu semuanya, bagi yang belum mengisi presensi, silahkan cek pada kolom komentar YouTube dan kolom komentar live streaming, kolom live chat live streaming YouTube. Bagi yang ini masih ada waktu, bagi yang ingin bertanya, silakan hand raise atau angkat tangan. Kami tunggu. Atau bisa juga tulis pertanyaannya pada kolom live chat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini masih ada waktu beberapa menit. Apakah sudah jelas materi pada malam hari ini? Jelas sekali, Prof. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Baiklah, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini untuk diklat pada hari ini. Demikianlah kegiatan diklat pendidikan nasional dengan tema implementasi pembelajaran interaktif di sekolah.
Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Sebelum kegiatan kita akhiri, dipersilakan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan closing statement. Terlebih dahulu, dipersilakan kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement. Bisa Pak, Pak Rahmat, closing statement-nya Pak, karena Prof bermasalah dengan jaringannya Pak. Ya, closing statement dari saya mungkin memang sebagai seorang guru, kita harus memahami dan mengenal karakter dari peserta didik kita, gitu ya. Kemudian juga tentunya faktor-faktor psikologis dari si peserta didik atau siswa kita juga kita harus tahu, gitu ya. Karena memang perilaku manusia itu kan dibentuk dari 80% itu dari alam bawah sadar, ya. Jadi memang faktor-faktor psikologis itu memang harus kita pahami, gitu ya, dari peserta didik kita. Kemudian cara meningkatkan motivasi atau keterlibatan dari si siswa itu bisa melalui media interaktif. Kemudian kualitas guru, ya tadi yang saya bilang bahwa jangan hanya murid yang terus tumbuh dan berkembang, gitu, tetapi kita sebagai guru juga harus terus belajar, kemudian kita juga terus grow up, gitu ya. Baik itu kebijakan dari diri kita harus lebih wise, kemudian bertambah pengetahuan, bertambah wawasan, gitu ya. Bisa menguasai berbagai metode dalam belajar. Lalu metode pembelajaran juga itu harus disesuaikan dengan karakter peserta didik, ya. Kita harus kenal tadi, ya, apakah si anak ini gaya belajarnya kinestetik, kemudian auditori, visual, atau audio visual, gitu ya. Lalu juga sebagai seorang guru atau sebagai seorang dosen itu juga harus memberikan evaluasi pembelajaran yang memang betul-betul mengukur hasil dari proses si peserta didiknya dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rahmat Purnama atas closing statement-nya. Bapak Ibu hebat semua untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan ini bermanfaat dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional hari ini. Akhir kata, saya Wardah selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional selanjutnya. Kalau ada salah kata atau pelayanan kami yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu pula yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Hanafi, mohon maaf Pak, untuk Prof nggak bisa menjawab karena terkendala jaringan beliau Pak. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin lip ya, Pak Ahmad Muzakir, bisa Mbak foto Wardah, dulu Pak. dan seluruh Bapak Bisa Ibu foto semua. bersama dulu nanti. Oh iya. Pak. Ya. Terima kasih. Iya, boleh Ya. Pak. Ya, boleh, Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Ibu Wardah yang telah memandu acara pada malam hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada kedua narasumber yang berhadir pada malam hari ini.